Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul Rozi Amin dari kelas X10 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang akidah akhlak. Bab 4. Adab kepada orang tua dan guru. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Memahami adab kepada orang tua. Adab terhadap orang tua, berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Betapa mulianya perintah berbakti ini sehingga Allah mensejajarkan dengan perintah bersyukur kepada Allah, yaitu ayat Al-Quran pada surah Luqman ayat 14 yang berbunyi Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, yang artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu. Quran surah Luqman ayat 14. Ada beberapa sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, yaitu orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Seorang ibu dengan sepenuh daya upaya telah memberikan kasih sayang tanpa menginginkan balas budi dari anaknya. Kasih sayang orang tua tidak ada taranya, karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak yang bahagia. Anak adalah belahan jiwa ibu bapaknya, terutama ibu. Biasanya tidak akan makan sebelum anaknya makan. Ibu tidak akan tidur sebelum anak-anaknya tidur. Dan jika anak sakit, maka ibu yang paling susah, sehingga tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Lalu bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Berikut merupakan prinsip-prinsip dasar berbakti kepada kedua orang tua. 1. Tunduk dan patuh. Dilarang berkata kasar, membentak, misalnya berkata hus atau ah, dan kata-kata sejenisnya yang termasuk ungkapan yang tidak baik. Berbuat baik. Apabila orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya, sebagaimana orang tua merawat kita pada saat kita masih kecil. Berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua, selama tidak bertentangan dengan kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita dilarang durhaka kepada orang tua ibu bapak, karena termasuk dosa besar. Bersikap santun, berjalanlah di belakang orang tua kecuali dalam hal tertentu. Dengarkan pembicaraannya dan jangan menyela pembicaraannya. Senantiasa mendoakan baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita adalah sebagai berikut. Meneruskan perjuangannya. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburnya. Memohonkan ampun untuk mereka yang senantiasa mendoakannya. Melaksanakan wasiatnya yang baik jika berwaris. Melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya jika punya hutang. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban bagi setiap orang. Barang siapa ikhlas berbakti kepada orang tua, maka Allah menjanjikan pahala yang luar biasa seperti berikut. Dibukakan 2 pintu surga. Tidak ada seorang mukmin yang mempunyai 2 orang tua, di mana pada waktu pagi ia berbuat baik kepadanya, melainkan Allah membukakan 2 pintu surga kepadanya. Lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Ridha Allah ada di dalam ridha orang tua. Murka Allah ada dalam murka orang tua. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, tetapi ia tidak bersyukur kepada orang tua, maka syukurnya tidak diterima. Dimudahkan rezekinya. Dan barang siapa meninggalkan doa kepada orang tua, maka disempitkan rezekinya. Dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Adab terhadap guru. Selain diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita juga diperintahkan untuk berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Berkat guru, kita menjadi manusia yang beriman.
mengerti akan hal yang baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita wajib menghormati guru, baik pada waktu masih mengajar maupun sudah tidak mengajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah orang yang kamu belajar darinya, guru. Hadis riwayat Abdul Hasan Al-Mawardi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan guru. Guru tidak terbatas pada orang yang mengajar di sekolah saja, tetapi setiap orang yang telah berjasa memberikan ilmu, keterampilan, serta bimbingan. Sebab-sebab kita wajib menghormati guru adalah sebagai berikut. Guru adalah orang yang baik, yang banyak berjasa kepada kita. Guru merupakan orang tua kedua setelah ayah dan ibu. Guru yang telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu, dan belum bisa menjadi bisa. Tanpa guru, hidup kita akan buta. Berikut yang termasuk tata cara menghargai dan menghormati guru. Jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Husnuzon pada apapun yang dilakukan guru. Memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Rendah hati dan hormat, menjaga sopan santun, tidak berjalan di depan guru, dan tidak berdiri di samping guru yang sedang duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah ilmu dan ajarilah manusia, dan rendahkanlah diri kepada guru, serta berlaku lemah lembutlah terhadap murid-muridmu. Hadis riwayat Tabrani. Mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru. Senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib atau kesalahan guru. Mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapatkan musibah. Memandang guru dengan pandangan memuliakan. Quran memuliakan. Kiai Haji Hashim Asy'ari berkata, tidak diperbolehkan bagi pelajar memandang remeh gurunya, merasa ia lebih pandai daripada gurunya, sabar menghadapi gurunya. Keutamaan berbakti kepada guru. Guru adalah panglima perang dalam melawan kebodohan. Kita akan menang bila mentaati perintahnya. Memang usaha tak pernah mengkhianati hasil. Namun akhlak dan penghormatan siswa kepada guru merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan. Ulama mengatakan kesuksesan siswa itu 70% karena akhlaknya dan 30% karena ilmunya. Sehebat apapun siswa, jika tidak patuh pada gurunya, niscaya akan gugur cita-citanya. Sebaliknya, meski tak bisa apa-apa, namun selalu rajin belajar, patuh dan hormat kepada gurunya, mencintainya setulus hati, maka tidak mustahil kita akan menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Percayalah, setiap guru selalu mendoakan siswanya agar menjadi pribadi yang hebat, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan agama. Apabila berbakti kepada guru, akan diperoleh keutamaan sebagai berikut. Mudah menerima pelajaran, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, masa depannya cemerlang, kelak menjadi orang hebat dan bermartabat, hatinya tenang, tentram, pikiran cerah, cahaya ilmu mudah masuk, diangkat derajatnya oleh Allah, barakah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya. Dan itulah semua penjelasan saya tentang bab 4 adab kepada orang tua guru. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.